Malam itu, keheningan di rumah terasa begitu pekat, hampir bisa kupegang dengan tangan. Aku, Sari, berusia 50 tahun, tidak pernah menyangka bahwa malam biasa di rumah bisa merubah seluruh hidupku. Anakku, Rina, bersama kedua cucuku pergi mengunjungi sahabatnya di sebuah desa kecil dekat Purwokerto, berencana menghabiskan waktu dengan memanggang kue dan bermain. Biasanya rumah kami penuh dengan suara tawa dan gaduh anak-anak, sampai aku sering ingin menghilang ke kamar mandi supaya bisa tenang sebentar. Suamiku, Budi, malam itu pergi ke rumah tetangga, Pak Wawan, untuk nonton pertandingan sepak bola penting yang sudah jadi pembicaraan minggu ini. Aku lupa siapa lawan siapa, tapi aku tahu pasti Budi tidak akan pulang sebelum tengah malam dengan mata merah dan aroma bir yang menyengat. Jadi aku sendirian di rumah. Aku memutuskan memutar musik jazz pelan-pelan, lagu yang biasanya aku dengarkan hanya dengan headphone karena Budi lebih suka lagu-lagu dangdut atau keroncong yang aku anggap bikin suasana jadi cepat tua. Aku pun memutuskan melakukan sesuatu yang sudah lama aku tunda, membersihkan kompor sampai kinclong, merapikan laci-laci dapur, dan membuang botol-botol yogurt kosong yang entah kenapa aku simpan terus, mungkin berharap suatu saat bisa jadi bahan kerajinan tangan, tapi aku juga tahu, itu cuma alasan supaya tidak merasa bersalah ketika membuangnya. Aku buka lemari dapur, ambil cairan pembersih, ikat rambut kusutku ke belakang dengan jepit kecil berbentuk bunga melati, dan mulai menggosok kerak minyak yang sudah lama menempel di atas kompor. Aku memakai kaos oblong hitam yang sudah agak longgar dan celana training abu-abu yang pernah aku beli di pasar pagi, sudah lusuh tapi nyaman. Kakiku telanjang, dan aku memakai gelang kaki kecil dari manik-manik warna-warni pemberian cucuku. Setelah sekitar setengah jam, tiba-tiba pintu dapur terbuka dan masuklah Arman, menantuku yang biasanya datang hanya saat acara keluarga atau kalau Rina lembur kerja dan dia harus menginap. Aku terkejut sampai hampir menjatuhkan spons cuci piring yang basah. "Bukankah kamu pergi sama teman-teman?" tanyaku sambil mencoba mengingat apa yang dia bilang pagi tadi. Arman hanya mengangkat bahu, memakai jaket hitam yang belum dia lepas, tangan masuk kantong celananya, wajahnya sulit kubaca. "Aku cuma butuh waktu tenang sebentar, tapi di luar terang terus, jadi aku pulang," katanya singkat. Biasanya dia ada di luar sana, menjalani hidupnya sendiri di luar dapur dan rumah ini. Dia sosok menantu yang baik, sering membantu memperbaiki sesuatu, dan kadang menginap kalau Rina kerja sampai malam. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda di matanya, sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. "Mau teh?" aku menawarkan, bingung harus berkata apa lagi. Dia mengangguk, melepas jaket, dan menggantungnya di kursi. Aku duduk di seberangnya, menyilangkan kaki, masih dengan kaos hitam dan celana training yang mulai kusut. Tampaknya dia kurusan, atau mungkin aku yang sudah lama tidak memperhatikan. Aku menyalakan ketel listrik, lalu kembali membersihkan kompor. Aku perlu terus sibuk supaya tidak terlalu merasakan kesunyian itu. Arman duduk diam, tidak membuka ponsel, tidak menyalakan TV, hanya menatapku dalam diam. Aku mulai bicara tentang spons cuci piring, bagaimana yang lama sudah tidak cukup bagus, membahas hal-hal remeh yang sebenarnya tidak penting, cuma untuk mengisi ruang di antara kami. Dia terus menatap, dan aku bisa merasakan sesuatu yang berat mengalir di udara. "Tahu gak?" suara Arman tiba-tiba lirih, "kamu nyuci dapur." Aku berusaha bernapas pelan supaya semua ini gak hilang. Aku membeku. Spons cuci piring yang kugenggam menggantung di atas kompor. Aku tidak berani menoleh, cuma menatap bekas sabun di tangan. "Maksudmu apa?" tanyaku pelan. "Apa yang aku dengar dari kamu?" "Kue," tanyaku tanpa mengangkat kepala. "Tidak perlu, di sini sudah cukup manis," jawabnya. Aku duduk berhadapan dengannya, memegang cangkir teh panas dengan kedua tangan. Rasanya hampir membakar, tapi lebih baik daripada menatap matanya langsung. "Kenapa kamu gak ikut Rina?" tanyaku.
Dia menjawab singkat, dia pergi ke rumah temannya. Aku pura-pura lupa, oh iya, aku lupa. Dia tersenyum tipis, sudut bibirnya bergerak. Kamu gak lupa, cuma gak tahu mau tanya apa. Sayang sekali kita gak bisa bicara tentang hal lain, aku rindu itu, kataku lirih. Aku menatapnya dan untuk pertama kali malam itu, aku benar-benar melihatnya. Dia duduk santai, memegang cangkir di satu tangan, menatapku seperti melihat sesuatu yang aku sendiri belum mau lihat. Apa maksudmu? Tanyaku, padahal sudah tahu jawabannya. Benarkah? Dia balik bertanya. Aku tidak menjawab, hanya menyeruput teh dan mengernyit karena kepanasan. Hati-hati, teh panas, katanya. Aku bisa lihat, gumamku. Dia tertawa pelan, meletakkan cangkir, dan condong ke depan, siku bertumpu di meja. Jarak kami sekitar 1 meter. Aku melihat tangan coklatnya yang kuat dengan bekas luka samar di jari telunjuk. Selalu seperti ini, tanyanya. Aku mencoba tenang, kamu berpura-pura seolah tak terjadi apa-apa. Padahal semuanya sudah terjadi. Jantungku berdetak kencang. Aku meletakkan cangkir, tangan gemetar, menatap keluar jendela ke gelap malam. Hanya bayangan kami berdua yang terlihat di kaca. Tidak terjadi apa-apa, kataku, tapi aku tahu itu bohong. Baiklah, dia mengangguk pelan, tidak terjadi apa-apa. Aku cuma mampir untuk minum teh dan kamu sedang membersihkan kompor. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di pesta itu? Tanyaku, lalu spons cuci piring jatuh dengan suara tumpul ke wastafel. Aku berputar perlahan, takut gerakan cepat akan menghancurkan semuanya. Dia masih duduk, tapi sikapnya berubah, tegang, waspada, seperti predator yang siap menerkam. Malam itu, saat semuanya berubah, dimulai seperti malam biasa tapi menyimpan sesuatu yang aku belum bisa beri nama. Aku, Sari, 50 tahun, tidak akan pernah lupa bagaimana sepi dan kerja keras di dapur membuka pintu ke dunia yang sama sekali baru. Tapi malam itu, ada sesuatu yang lebih gelap dari sekedar keheningan. Setelah Arman duduk di kursi, aku mulai memperhatikan detil penampilannya malam itu. Jaket hitam yang dikenakannya agak kusut di bagian lengan, seolah baru saja dipakai dalam perjalanan panjang. Matanya yang biasanya cerah dan hangat kini tampak sayu, dengan lingkaran gelap seperti bekas begadang berhari-hari. Rambutnya yang hitam legam sedikit berantakan, beberapa helai jatuh ke dahinya, menambah kesan lelah yang susah disembunyikan. Aku mengenakan kaos putih tipis berlengan pendek yang sudah agak tembus pandang karena sering dipakai, dengan celana panjang batik lurik yang longgar. Kakiku telanjang, sedikit dingin menyentuh lantai keramik dapur yang bersih mengkilap. Di pergelangan tangan, aku memakai gelang emas kecil yang selama ini jadi favoritku, hadiah dari suamiku saat ulang tahunku beberapa tahun lalu. Aku menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa canggung yang tiba-tiba mencekam di antara kami. Arman, kamu kelihatan capek banget malam ini. Apa ada yang salah? Tanyaku sambil melanjutkan membersihkan sisa-sisa noda di sekitar kompor. Dia menggeleng pelan, tapi aku tahu itu cuma jawaban standar. Cuma butuh istirahat sebentar di sini, katanya lirih, matanya menatap ke arah jendela yang gelap. Aku mencoba mencari cara untuk mencairkan suasana. Kamu tahu, aku baru saja ngecek spons ini, dan aku yakin kalau aku terus pakai yang ini, kompor kita bakal segera minta pensiun. Sponsnya udah kayak saringan teh, bolong-bolongnya. Aku tersenyum kecil, berharap candaan itu bisa membuatnya tersenyum juga. Arman menoleh dan sedikit tersenyum, tapi senyumnya tipis dan cepat hilang. Iya, bisa jadi. Mungkin kamu harus ganti spons baru, biar kompornya gak stres, jawabnya, dan aku tertawa sendiri mendengar lelucon itu. Tapi suasana tetap berat,
dan aku merasa ada rahasia besar yang dia simpan. Aku duduk lebih dekat ke mejanya, menggenggam cangkir teh hangatku dan menatap dia serius. Kalau ada yang mau kamu ceritain, aku siap dengerin, Arman. Dia menghela napas dalam, lalu menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Sari, aku gak pernah mau bikin masalah, tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu. Ini bukan cuma soal utang atau masalah kecil, ada sesuatu yang lebih besar, dan aku gak tahu harus mulai dari mana. Aku terdiam, jantungku berdebar lebih cepat. Apa maksudmu? Kamu serius? Dia mengangguk, wajahnya berubah tegas. Aku sedang dalam masalah besar, Sari. Ada orang-orang yang ngikutin aku, yang gak mau aku bisa lepas dari utang ini. Mereka bukan tipe yang bisa ditawar-tawar. Aku merasa bulu kuduku berdiri. Orang-orang? Siapa mereka? Apa mereka berbahaya? Dia menatap lurus ke mataku, seolah mencari keberanian untuk berkata lebih lanjut. Iya, mereka berbahaya. Aku sudah ketemu mereka beberapa kali, dan aku takut kalau aku gak bisa bayar tepat waktu, mereka bakal minta lebih dari sekadar uang. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kamu harus bilang ke Budi, atau Rina. Kita bisa cari bantuan bareng-bareng. Arman tersenyum pahit. Aku gak mau mereka tahu. Aku gak mau bikin keluarga kita repot. Aku yang harus tanggung jawab ini. Aku menggenggam tangannya, mencoba memberi kekuatan. Kamu gak sendirian, Arman. Kita akan hadapi ini sama-sama. Tapi kamu harus percaya sama aku. Tiba-tiba, suara handphoneku bergetar di atas meja, memecah keheningan yang berat itu. Aku mengambilnya, melihat layar yang menunjukkan nomor tak dikenal. Dengan jantung berdegup kencang, aku mengangkat telepon dan suara di seberang sana membuat darahku membeku. Sari, kita punya masalah. Suara itu berbisik tajam, penuh ancaman. Aku menatap Arman dengan mata terbuka lebar, dan malam itu aku tahu, perjalanan kami baru saja dimulai, dan tidak ada jalan untuk mundur. Malam itu, aku duduk terpaku di meja dapur yang remang diterangi lampu gantung kecil berwarna kuning hangat. Suara telepon tadi masih bergema di telingaku, membuat bulu kuduku berdiri. Jaket Arman tergantung di kursi, dan aroma kayu manis dari lilin aromaterapi yang sengaja kubakar berusaha menenangkan suasana, tapi tak berhasil. Aku mengenakan blus sutra merah marun yang sedikit terbuka di bagian kerah, menampilkan garis leher yang lembut dan elegan. Rok batik lilit yang kupakai membalut pinggulku dengan indah, menyembunyikan tapi juga menonjolkan lekuk tubuh yang mulai berubah seiring usia. Di kakiku, aku memakai sepatu selop kulit berwarna coklat muda, yang biasanya kuanggap terlalu formal untuk dipakai di rumah, tapi malam ini aku merasa butuh sesuatu yang membuatku lebih percaya diri. Anting-anting emas kecil berbentuk daun melingkar lembut di telingaku, berkilau samar di bawah cahaya lampu. Arman berdiri di dekat jendela, menatap keluar ke malam yang gelap. Tubuhnya yang tinggi dan ramping tampak tegang, bau sedikit membungkuk seolah memikul beban dunia. Kaos hitam yang melekat di tubuhnya memperlihatkan otot lengan yang terlatih, dan celana jeans hitamnya yang robek di beberapa bagian menambah kesan laki-laki yang sedang berjuang dalam gelap. Siapa tadi? Tanyaku pelan, suaraku hampir berbisik, takut akan memecah keheningan yang rapuh ini. Arman menghela napas panjang, lalu duduk di kursi di sebelahku. Orang yang tak ingin kita tahu. Mereka mulai mengawasi, mengirim pesan-pesan ancaman. Aku takut jika Budi atau Rina tahu, mereka akan terlalu khawatir. Aku menggenggam tangannya erat, merasakan dingin yang merayap dari ujung jarinya. Kamu gak sendirian. Aku akan bantu kamu. Kita bisa cari jalan keluar bareng.
Dia menatapku dengan mata penuh harap dan lelah. Aku tahu malam ini bukan hanya tentang utang atau ancaman. Ini tentang kepercayaan dan keberanian untuk menghadapi hal yang paling menakutkan. Tiba-tiba pintu depan berbunyi. Aku dan Arman saling berpandangan, jantung kami berdegup kencang. "Siapa itu?" tanyaku, suaraku bergetar. Arman berdiri dan melangkah pelan menuju pintu. Aku mengikuti dari belakang, mencoba tetap tenang walau rasa takut merayap ke tulang sumsum. Dia membuka pintu sedikit, dan di sana berdiri Pak Wawan, tetangga sebelah yang ramah biasa kami ajak ngobrol saat nongkrong di teras. Tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda di wajahnya, mata yang biasanya ceria kini penuh kekhawatiran. "Sari, Arman, aku dengar kabar buruk dari pasar. Ada orang-orang asing yang nanya-nanya tentang kalian. Mereka terlihat serius dan berbahaya. Aku pikir kalian harus waspada," katanya pelan sambil melirik ke sekeliling. Aku melepaskan napas panjang, mencoba menguatkan diri. "Terima kasih, Pak Wawan. Kami akan hati-hati." Setelah Pak Wawan pergi, aku menutup pintu perlahan dan kembali ke dapur. Arman duduk lagi, dan aku duduk di pangkuannya, memeluknya erat. "Kita harus cari cara untuk melindungi keluarga kita," katanya dengan suara serak. Aku mengangguk, mencoba tersenyum walau hatiku bergejolak. Kalau aku harus jadi ninja malam ini, biar aku latihan dulu di halaman belakang, aku bercanda, mencoba mencairkan suasana. Arman tertawa kecil, dan untuk sejenak, ketegangan itu mencair. Namun, aku tahu, permainan ini baru saja dimulai. Malam ini bukan hanya soal rahasia dan ancaman, tapi tentang seberapa jauh aku dan Arman akan bertahan menghadapi badai yang semakin mendekat. Dan di luar sana, di gelap yang pekat, bayangan-bayangan mulai bergerak, menunggu langkah kami selanjutnya. Keesokan paginya, sinar mentari yang masuk dari jendela dapur menyentuh wajahku dengan lembut, tapi hatiku masih terasa berat. Aku mengenakan blus warna krem yang agak longgar, dengan lengan 3/4 yang menutupi tangan yang mulai terasa kaku karena tegang semalaman. Rok span batik warna coklat muda membalut pinggulku dengan anggun, sementara sandal selop kulit berwarna coklat tua menemaniku melangkah ringan di lantai ubin yang dingin. Aku duduk di kursi dapur sambil menyeruput kopi hitam panas, aroma pahitnya menenangkan sedikit kegelisahan yang terus menggerogoti pikiranku. Gelang tangan dari manik-manik kayu yang kubeli di pasar Beringharjo mengitari pergelangan tanganku, bergetar samar mengikuti detak jantungku. Budi sudah pergi ke kantor lebih awal, dan Rina masih belum kembali dari desa. Rumah terasa sunyi, hanya suara tik-tik jam dinding yang menemani. Telepon genggamku bergetar. Pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. "Kamu pikir kamu bisa sembunyi? Kami tahu semuanya." Aku mengernyit, jari-jariku gemetar saat membalas, "Siapa ini? Apa yang kalian mau?" Tak lama, balasan masuk, "Semua akan jelas nanti malam. Jangan coba-coba memberitahu siapapun." Aku menatap layar dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Aku tahu malam ini akan menjadi malam yang menentukan. Aku memutuskan untuk membersihkan halaman depan rumah, berharap udara segar bisa membuat pikiranku lebih jernih. Mengenakan kaos putih lengan panjang yang sedikit ketat, memperlihatkan lekuk tubuhku yang mulai menuat tapi masih anggun, dipadukan dengan celana jeans biru tua yang pas di kaki, aku melangkah keluar. Sepatu kets putih yang agak kotor karena sering dipakai menemani langkahku. Saat menyapu dedaunan kering, aku mendengar suara sepeda motor mendekat. Arman datang dengan wajah serius, mengenakan kemeja hitam yang digulung lengan dan celana panjang abu-abu. Rambutnya sedikit basah, mungkin karena hujan sore kemarin. "Kita harus bicara," katanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk, meletakkan sapu dan mengikuti dia ke ruang tamu. Dia duduk di sofa, menarik napas panjang. "Mereka makin dekat, Sari.
Aku dapat kabar dari teman lama, mereka mulai bergerak ke arah kita. Kita gak bisa terus diam. Aku duduk di sebelahnya, merasakan detak jantung kami seirama. Apa rencanamu? Arman menatapku dalam, ada kilatan harapan dan ketegasan di matanya. Aku sudah hubungi seseorang yang bisa bantu kita. Tapi itu berisiko, dan kita harus siap menghadapi konsekuensinya. Aku tersenyum kecil, mencoba mengurangi ketegangan. Kalau kamu bilang risiko, berarti kita harus siap-siap drama ala sinetron ya? Jangan-jangan nanti ada yang nangis-nangis di depan pintu rumah. Arman tertawa ringan. Iya, dan mungkin aku yang jadi pelaku utama. Tapi di balik lelucon itu, aku tahu betul bahwa situasinya jauh dari santai. Malam ini, aku harus siap menghadapi kenyataan yang mungkin akan menghancurkan hidup kami. Ketika malam tiba, dan lampu-lampu kota kecil kami mulai redup satu persatu, aku berdiri di depan jendela, menatap gelapnya jalan setapak yang biasa kulewati setiap hari. Ada sesuatu yang bergerak di sana, bayangan samar yang membuat bulu kuduku meremang. Aku menarik nafas dalam-dalam, tahu bahwa perjalanan kami baru saja memasuki babak baru yang penuh misteri dan bahaya. Dan di balik tirai malam, rahasia yang lebih kelam menunggu untuk terungkap. Malam itu, aku mengenakan gaun panjang berwarna burgundi yang membalut tubuhku dengan lembut, potongan di bagian bahu sedikit terbuka memperlihatkan kulit halus yang mengkilap di bawah cahaya lampu ruang tamu. Sepatu hak tinggi coklat muda kupakai dengan penuh percaya diri, meski jantungku berdegup tak karuan. Anting-anting mutiara kecil melingkar di telinga, berayun pelan saat aku bergerak, menambah sentuhan keanggunan di tengah ketegangan yang mencekam. Arman sudah tiba lebih dulu di rumah, duduk di sofa dengan wajah tegang. Kemeja putihnya sedikit terbuka di bagian kerah, memperlihatkan kulit coklat yang hangat dan leher yang kuat. Rambutnya masih basah karena hujan sore tadi, tapi matanya yang tajam menatap lurus ke arah pintu. Orang yang aku hubungi akan datang malam ini, katanya sambil menghela napas panjang. Ini satu-satunya cara untuk keluar dari masalah ini. Aku berjalan ke dapur, mengambil gelas anggur merah dari rak dan menuangkannya perlahan. Saat kembali, aku duduk di sampingnya, menyodorkan gelas itu. Kalau begini, kita harus siap apa saja ya, ya? Dia mengangguk, lalu tersenyum tipis. Kamu memang selalu tahu cara membuat suasana jadi lebih ringan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu depan. Aku dan Arman saling berpandangan, napas kami serempak tertahan. Aku berdiri pelan, melangkah ke pintu dengan langkah yang tenang tapi penuh kewaspadaan. Kupandang keluar, dan di sana berdiri seorang pria dengan jas hitam rapi, wajahnya tertutup topi fedora yang membuatnya tampak misterius. Selamat malam, saya Pak Herman, suaranya dalam dan tenang. Saya datang untuk membantu Anda. Aku membuka pintu lebih lebar, mengundangnya masuk. Arman berdiri di belakangku, matanya tak lepas mengawasi setiap gerakan pria itu. Pak Herman duduk di ruang tamu, membuka tas kulit besar yang dibawanya, mengeluarkan beberapa dokumen dan alat komunikasi canggih yang membuatku merasa seolah kami sedang dalam misi rahasia film aksi. Kami akan mulai dengan mengamankan rumah dan keluarga Anda, katanya serius. Tapi Anda harus siap, ini bukan permainan. Aku menatap Arman, dan dia menggenggam tanganku erat, seolah memberitahu aku bahwa kami akan melewati ini bersama. Tiba-tiba suara ponselku berdengung. Pesan masuk, kami tahu kamu sudah mengundang orang lain. Hati-hati. Aku membeku, menatap layar dengan tangan gemetar. Arman menarik napas dalam, wajahnya berubah tegang. Ini belum berakhir, Sari. Ini baru permulaan. Aku tersenyum getir, mengangkat gelas anggur dan berkata, kalau begini,
kita harus siap jadi aktor utama di drama paling seru yang pernah kita mainkan. Dan malam itu, di tengah ketegangan yang mencekam, aku tahu bahwa hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Bayangan-bayangan gelap semakin mendekat, membawa misteri yang harus kami pecahkan bersama. Pagi berikutnya, sinar mentari menyusup lembut melalui gorden tipis kamar tidurku, menyinari wajah yang masih terasa lelah. Aku mengenakan kemeja lengan panjang warna peach yang sedikit terangkat di pergelangan tangan, dipadukan dengan celana kain hitam yang nyaman. Gelang perak berukir halus melingkar di pergelangan tangan kiri, hadiah ulang tahunku dari Rina beberapa tahun lalu. Di ruang tamu, Arman sudah sibuk berbicara lewat telepon dengan suara rendah dan serius. Aku duduk di sofa, memandangi cangkir kopi hitam di tangan, mencoba menenangkan pikiran yang berputar tak karuan. Aku sudah atur pertemuan dengan seseorang yang bisa bantu kita keluar dari masalah ini, kata Arman setelah menutup telepon. Tapi kita harus sangat berhati-hati. Aku mengangguk, menatap wajahnya yang penuh ketegangan. Apa yang harus aku lakukan? Dia tersenyum tipis, tapi matanya tetap serius. Tetap tenang, jangan ceritakan masalah ini ke siapapun kecuali aku dan Pak Herman. Kita harus menjaga rahasia ini untuk melindungi keluarga. Aku menghela napas panjang, lalu mencoba bercanda. Kalau aku jadi detektif amatir, kamu harus jadi partner yang tahan bantingnya. Jangan sampai aku malah bikin masalah tambah rumit. Arman tertawa ringan, dan sejenak suasana menjadi lebih hangat. Tiba-tiba pintu depan diketuk pelan. Aku dan Arman saling berpandangan, lalu aku berjalan perlahan membuka pintu. Di sana berdiri Rina, membawa tas besar dan wajah cerah meski terlihat lelah. Kamu pulang lebih awal, Rin? Ada apa? Tanyaku sambil memeluknya. Dia tersenyum, tapi matanya menyimpan rahasia. Aku dengar kabar dari desa, sepertinya kita harus bicara serius. Kami duduk bersama di ruang tamu, dan Rina mulai bercerita tentang beberapa orang asing yang dia lihat di sekitar desa, yang tampak mencurigakan dan sering bertanya tentang kami. Aku dan Arman saling bertukar pandang, sadar bahwa masalah ini sudah jauh lebih besar dari yang kami kira. Mungkin ini saatnya kita mulai rencana Pak Herman, ujar Arman dengan suara mantap. Aku meraih tangan Rina, mencoba memberi kekuatan. Kita akan hadapi ini bersama, sebagai keluarga. Namun di sudut hati, aku tahu bahwa badai yang kami hadapi belum berakhir. Malah, ini baru awal dari perjalanan yang penuh liku dan rahasia yang semakin dalam. Dan malam nanti, ketika gelap menyelimuti kota kecil kami, sesuatu yang tak terduga akan mengubah segalanya sekali lagi. Malam itu, aku memilih mengenakan blus sutra berwarna navy yang lembut menempel di kulit, dengan potongan lengan panjang yang sedikit transparan memperlihatkan lekuk tangan yang halus. Rok batik parang warna coklat tua panjang melilit pinggulku dengan anggun, sedangkan sepatu hak rendah warna hitam yang kupakai membuat langkahku mantap tapi tak mencolok. Di leherku tergantung kalung emas tipis dengan liontin kecil berbentuk bulan sabit, hadiah dari budi waktu ulang tahunku dulu, sebuah pengingat akan kekuatan dan harapan di tengah gelap. Suasana di rumah malam itu tegang, hanya suara jazz slow yang mengalun pelan dari pengeras suara tua di pojok ruang tamu. Arman duduk di sofa, mengenakan kaos hitam dan celana jeans robek, matanya menatap ke arah jendela dengan ekspresi penuh kewaspadaan. Tadi aku dapat pesan baru, katanya sambil mengeluarkan ponsel dari saku. Mereka bilang, kami sedang menunggu langkahmu berikutnya, jangan sampai salah pilih. Aku merasa jantungku hampir berhenti berdetak. Langkah apa yang mereka maksud? Arman menggeleng, wajahnya suram. Aku belum tahu, tapi kita harus lebih hati-hati. Pak Herman sudah siapkan pengamanan ekstra, tapi kita juga harus siap menghadapi apapun. Aku berdiri, berjalan ke arah jendela,
menatap keluar ke jalanan yang kini sunyi dan diterangi lampu jalan yang redup. Bayangan pohon-pohon kelapa bergoyang pelan diterpa angin malam, menciptakan suasana yang indah tapi juga menyeramkan. Kamu tahu, aku memecah keheningan. Kalau begini terus, aku bisa mulai berpikir kita ini lagi syuting film thriller yang penuh intrik dan rahasia. Arman tersenyum kecil. Kalau iya, kamu pasti pemeran utama yang selalu bisa keluar dari situasi sulit. Aku tertawa pelan, tapi dalam hati aku tahu, ini bukan lelucon. Kami sedang berada di tengah permainan yang berbahaya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu belakang. Aku dan Arman saling berpandangan, lalu aku melangkah perlahan ke pintu. Di sana berdiri Rina, dengan jaket tebal dan wajah yang terlihat lelah tapi penuh determinasi. Aku bawa sesuatu yang mungkin bisa membantu, katanya sambil mengangkat tas besar berisi dokumen dan beberapa alat elektronik kecil. Aku membukakan pintu, dan Rina masuk sambil tersenyum tipis. Kita harus siap, ini belum selesai. Kami bertiga duduk bersama di ruang tamu, membicarakan rencana selanjutnya. Musik jazz terus mengalun, menjadi latar belakang dari strategi dan tekad yang kami susun. Di luar sana, kegelapan semakin pekat, dan bayangan-bayangan misterius terus mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Malam itu aku sadar, bahwa dalam dunia yang penuh rahasia dan bahaya ini, hanya keberanian dan kebersamaan yang bisa menyelamatkan kami. Namun, apakah itu cukup? Teka-teki yang lebih dalam masih menunggu untuk terungkap. Malam semakin larut ketika aku duduk di meja makan, mengenakan kemeja putih tipis yang sedikit mengembang di bagian lengan dan rok batik warna hijau tua yang membalut pinggulku dengan anggun. Sepasang anting emas kecil berbentuk bunga melati berkilauan lembut di telingaku, menambah kesan feminin yang kontras dengan suasana tegang yang menyelimuti rumah malam ini. Arman berdiri di dekat jendela, mengenakan jaket kulit coklat tua yang sudah mulai lusuh, menatap ke arah halaman belakang dengan sorot mata waspada. Rambutnya yang hitam legam sedikit berantakan, seolah menandakan malam-malam tanpa tidur yang telah dia lalui. Rina duduk di kursi sebelahku, wajahnya serius sambil membuka laptop dan menatap beberapa data yang baru saja dia kumpulkan. Suasana sunyi kecuali bisikan angin yang masuk melalui jendela yang sedikit terbuka. Tadi aku cek lagi rekaman CCTV sekitar rumah. Ada beberapa orang yang muncul berkali-kali, tapi wajah mereka selalu tertutup topi dan masker, ujar Rina sambil menunjuk layar laptop. Aku mengangguk, merasa semakin terperangkap dalam labirin misteri ini. Kita harus cari tahu siapa mereka. Kalau mereka tahu jadwal kita, berarti ada yang membocorkan. Arman mendekat, menyentuh bahuku dengan lembut. Kita harus lebih waspada lagi. Pak Herman sudah menyiapkan sistem pengamanan tambahan, tapi kita harus tetap hati-hati dengan orang-orang sekitar. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba menguatkan diri. Aku gak mau hidup dalam ketakutan terus, Arman. Kita harus keluar dari ini, untuk keluarga kita. Dia menggenggam tanganku erat, kita akan keluar, bersama-sama. Tiba-tiba suara telepon berdering memecah keheningan. Aku meraih ponsel, melihat nomor yang tidak kukenal. Dengan jantung berdegup kencang, aku mengangkatnya. Sari, suara berat dan dingin terdengar dari seberang, kamu pikir kamu bisa lari dari kami? Ini baru permulaan. Aku menelan ludah, menatap Arman dan Rina yang kini berdiri di sisiku. Apa yang mereka inginkan dari kita? Tanyaku dengan suara gemetar. Arman menarik napas dalam, aku gak tahu, tapi kita harus siap hadapi apapun. Malam itu, di bawah sinar bulan yang redup, aku merasakan bahwa bahaya semakin dekat. Tangan kami saling menggenggam, berjanji untuk bertahan meski badai menghadang. Namun, di balik bayang-bayang gelap itu, sebuah rahasia kelam menunggu untuk terungkap, sebuah kebenaran yang bisa mengguncang seluruh dunia kami.
Pukul 11 malam, aku berdiri di depan cermin kamar tidur, mengenakan kebaya encim berwarna ungu tua dengan sulaman halus yang memantulkan cahaya lampu temaram. Rambutku yang hitam panjang kukuncir rapi, memperlihatkan leher anggun yang dihiasi kalung mutiara kecil pemberian nenek. Sepasang sepatu selop hitam dengan hak rendah sudah kuletakkan di dekat pintu, siap untuk dipakai jika keadaan memaksa aku keluar dengan cepat. Jantungku berdebar kencang saat aku menatap bayanganku sendiri, mencoba menenangkan pikiran yang dipenuhi kekhawatiran. Suasana di rumah terasa hening, tapi aku tahu itu hanya kedamaian semu sebelum badai datang. Arman masuk ke kamar, memakai kemeja putih lusuh dan celana jeans, wajahnya penuh kelelahan namun matanya tetap waspada. "Kita harus bicara," katanya lembut, duduk di tepi ranjang. Aku mengangguk, "Apa rencanamu?" Dia menarik napas panjang, "Aku sudah hubungi seseorang yang bisa bantu kita keluar dari masalah ini. Tapi itu berarti kita harus berani ambil risiko besar." Aku menatapnya dalam, "Apapun yang harus kita lakukan, aku akan di sini. Kita akan hadapi bersama." Tiba-tiba suara dering telepon memecah keheningan. Arman mengangkat panggilan itu, wajahnya berubah tegang. Mereka mau bertemu, besok malam, di sebuah tempat terpencil di pinggiran kota. Aku merasakan adrenalin mengalir deras. Kita harus siap. Malam itu aku sulit tidur, pikiran tentang ancaman dan rahasia yang belum terungkap membuatku terus terjaga. Dan saat fajar mulai menyingsing, aku tahu bahwa besok akan menjadi hari yang menentukan. Hari di mana kebenaran akan terbuka, dan takdir kami akan diuji. Namun, dalam gelapnya malam, sebuah bisikan misterius terdengar di sudut rumah, sebuah rahasia lama yang selama ini tersembunyi, kini mulai menguak dan mengancam untuk menghancurkan segalanya. Malam itu, aku memilih pakaian yang berbeda dari biasanya. Sebuah kebaya modern berwarna hitam dengan aksen rendah halus di bagian lengan, membalut tubuhku dengan elegan tanpa berlebihan. Rok batik warna gelap melilit pinggulku, sementara sepatu hak tinggi hitam menambahkan sentuhan percaya diri. Anting-anting perak kecil berbentuk bulan sabit berkilau lembut di telingaku, seolah menjadi pelindung di tengah badai yang akan kami hadapi. Arman sudah menunggu di mobil tua kami, mengenakan jaket kulit hitam dan celana jeans robek. Matanya tajam, penuh tekad dan sedikit rasa takut yang coba ia sembunyikan. Aku menatapnya sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri. "Kita tidak tahu apa yang menunggu di sana," ucapku pelan. "Tapi kita harus melangkah," jawab Arman. Perjalanan menuju lokasi pertemuan di pinggiran kota itu sunyi, hanya suara mesin mobil dan detak jantung kami yang terdengar. Lampu jalanan yang berjarak jauh membuat bayangan benda-benda di sekitar tampak lebih gelap dan misterius. Sesampainya di tempat yang dimaksud, sebuah gudang tua berdiri sunyi di antara semak belukar. Kami turun dari mobil, langkah kami pelan tapi penuh kewaspadaan. Tiba-tiba, suara langkah kaki lain terdengar dari balik bayangan. Seorang pria berjas rapi muncul, wajahnya tertutup topi dan kacamata hitam. "Selamat datang, Sari dan Arman," suaranya dingin. "Aku tahu banyak tentang kalian." Jantungku berdegup kencang, tapi aku berusaha tetap tenang. "Apa yang kalian inginkan?" tanya Arman tegas. Pria itu tersenyum sinis. "Ini bukan hanya tentang utang atau ancaman. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa merubah hidup kalian selamanya." Aku dan Arman saling berpandangan, sadar bahwa malam ini bukan akhir, tapi awal dari sebuah babak baru yang penuh misteri dan bahaya. Dan saat bayangan gelap menyelimuti kami, sebuah rahasia terlupakan mulai terungkap, rahasia yang bisa mengguncang seluruh dunia kami. Aku, Sari, berusia 50 tahun, tahu bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Tapi satu hal yang pasti,
Aku siap menghadapi apapun yang datang, demi keluarga dan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Apakah kalian siap mengetahui apa yang terjadi selanjutnya? Karena kisah ini baru saja dimulai.